warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sesuai ini yang udah teman-teman baca di bawah ini, bahwa di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk mereview sebuah buku yang berjudul Senin Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti apa bukunya? Berapa harganya? Siapa yang menulis? Yang terpenting adalah bagaimana si penulis ini menuangkan ide-idenya untuk sampai kepada si pembaca. Penasaran kan dengan bukunya? Ini dia buku yang berjudul Senin Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buku ini tingginya setapak tangan aku, kemudian lebarnya kurang dari setapak tangan aku. Nah, sangat mungil, bisa dibawa kemana-mana, kemudian fleksibel, dan yang terpenting adalah nggak terlalu makan tempat. Oke, buku ini ditulis oleh Kak Febriawan Jauhari. Nah, bagi teman-teman yang kepo nih sama beliau, nanti aku bakal tulis di description box. Buku ini merupakan buku pertama dari Kak Febriawan Jauhari. Buku keduanya ini, hanya saja definisi cinta kita berbeda, yang bakalan aku review di video selanjutnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, gaya penulisan atau fontnya itu sangat simpel dan menggunakan satu font, ya seperti ini. Dan ini warnanya warna biru ya, warna biru dongker navy. Nah, di sini di belakangnya itu ada seperti biasa ada sinopsis. Sebentar aku akan bacakan sebelum kita masuk ke si buku ini. Senin Bersama Rasulullah. Duhai Allah, Senin ini izinkan aku bersama kekasihmu. Secara fisik mungkin mustahil, tapi secara amalan akan kuusahakan untuk semirip mungkin dengannya. Tenggelam dalam jejak hidupnya, sebagaimana dia senang sekali puasa hari Senin. Aku juga sangat senang. Perjalanan paling menakjubkan yang kita lakukan bukanlah perjalanan menuju puncak dunia. Bukanlah perjalanan menuju puncak dunia. Juga bukan menuju ujung galaksi. Akan tetapi perjalanan menemukan Allah. Baik ujung dunia maupun ujung galaksi memang hebat, tapi bukan segala. Sesungguhnya mereka menemukan Allah maka telah menemukan segala. Sebagaimana mereka yang kehilangan Allah maka telah kehilangan segala. Aku percepat ya teman-teman. Ibadah tanpa cinta hanya akan mengubah ibadah tersebut menjadi rutinitas semata. Kamu melakukannya hanya karena memang terbiasa melakukannya. Orang-orang seperti ini cepat atau lambat akan merasa jenuh lantas meninggalkan ibadah tersebut. Dan yang terakhir, membiasakan diri mengejar ridho ilahi. Nah, kita udah bisa menerka ya teman-teman, isi buku ini seperti apa yang akan si penulis sampaikan melalui judul isi buku ini. Oke, awal itu kosong, putih. Kemudian di lembar berikutnya seperti ini, masih dengan judul buku. Nah, di sini teman-teman ada identitas bukunya. Jelas nggak? Kurang jelas ya, silau. Nah, di sini ada deskripsi bukunya. Nah, nanti aku cantumkan di sini ya. Tada. Udah kan? Oke. Kemudian selanjutnya di sampingnya ada muqaddimah. Muqaddimahnya itu sangat simpel ya, teman-teman. Ada 3 pokok pembahasan yang akan si penulisnya ini mau sampaikan. Aku bacakan muqaddimah. Sorry teman-teman, aku balik arah. Ini tentang hampa yang coba temukan makna, tentang manusia yang terperangkap dalam benda dan fana. Yang ketiga, tentang hamba yang lupa jalan pulang ke Sang Pencipta. Ya Allah, aku lelah mencari, sampaikan aku padamu. Ya Allah, aku lelah mencari, sampaikanlah aku padamu. Sorry. Ada adik kecil deh. Nah, di sini ada tulisan kaligrafi yang berlafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengajarkan kita bahwa setiap melakukan aktivitas membaca ataupun apa itu, afdolnya kita awali dengan membaca basmalah. Oke, kemudian ini ada daftar isi. Daftar isinya itu 1 lembar. Tuh. Akan bacakan daftar isinya sedikit aja. Yang pertama itu ada Allah di ujung jalan. Kemudian tentunya Senin bersama Rasulullah. Kemudian ada juga tidak cukup dengan ingin. Kemudian hafalan yang tidak bertambah. Terus filosofi piring. Nah teman-teman, filosofi piring ini merupakan part yang paling aku sukai karena penjabaran dari filosofi piring itu aku sangat suka dan ngena banget.
Terima kasih Kak Febran Jahari. Dan yang terakhir adalah dimanapun kita berada. Belum kita lanjut ke inti pembahasan untuk mereview bukunya, aku mau rekomendasiin buat teman-teman yang sedang galau maybe, kemudian banyak masalah, ujian bertubi-tubi, kemudian mungkin lagi di fase down banget ya. Aku saranin teman-teman untuk memperbanyak membaca buku, entah buku apapun itu, entah itu buku motivasi, fiksi atau non-fiksi, novel atau apa. Yang penting teman-teman itu jangan sendiri. Perbanyak untuk membaca, kemudian perbanyak pengetahuan. Sebenarnya ketika kita di fase tersebut ya teman-teman, kita sedang diuji untuk proses pendewasaan. Bagaimana cara kita untuk keluar dari masalah itu, bagaimana cara kita menyelesaikannya, apakah kita menyelesaikannya dengan baik-baik atau buruk. Dan banyak orang yang menyelesaikan masalahnya dengan bunuh diri. Oh, enggak banget kan? Nah, teman-teman, saranku untuk perbanyak membaca buku, kemudian perbanyak teman. Tentunya teman-teman yang suka baca buku, atau suka belajar, atau suka berdiskusi. Itu sih ya. Nah, ini merupakan buku rekomendasi untuk teman-teman yang sedang istilahnya lagi malas ibadahnya, kurang ibadah sunnah, kemudian mungkin sholat tahajudnya masih bolong-bolong. Ya meskipun sholat tahajud itu sangat berat ya, tapi ketika kita mencoba untuk terus berusaha bangun selama 40 hari saja, maka kita akan terbiasa. Oke teman-teman, ini lightingku udah mulai redup. Sorry. Sebenarnya teman-teman aku kurang bisa untuk mereview buku, tapi aku mikir apa yang harus aku lakukan gitu. Ketika aku mempunyai hobi, kemudian juga bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi di situ aku istilahnya mencari-cari istilahnya. Dan suatu ketika aku nonton YouTube, kemudian ketemu sama channelnya Kak Indah Nurbaiti ya kalau tidak salah. Channel beliau itu dominan membahas tentang review buku, kemudian book haul, kemudian room tour bukunya, dan itu merupakan motivasi aku banget karena masih banyak peluang untuk bisa berkontribusi melalui dunia maya. Oke, udah ya teman-teman, kita lanjutkan. Nah, aku akan bacakan menurutku part yang paling aku suka dari buku ini, yaitu di halaman 115, yaitu tentang filosofi piring. Nah, ini tuh mengajarkan kita untuk terus menambah kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Filosofi piring ini terdapat pada halaman 115. Wah, jauh banget ya teman-teman. Sebenarnya di sini di awal-awal tuh juga bagus banget, tapi menurutku yang paling mengena dengan filosofi yang kita lalui, kita lihat, kita alami sehari-hari itu ya di filosofi piring ini. Menurutku secara objektif ya. Filosofi piring. Kita itu ibarat piring, bujang. Pak Tua mulai berfilosofi. Aku mengenalnya sekitar 2 pekan yang lalu. Kesamaan hobi membuat kami cepat akrab. Tangan Pak Tua sigap melempar pancing ke tengah sungai, menimbulkan riak-riak kecil. Nah, ini pembukaan untuk cerita ya. Sebenarnya ini bukan novel ataupun kisah apa ya, tapi lebih tepatnya ke cara beliau untuk menyampaikan ide-ide atau tulisan-tulisan beliau kepada si pembaca, supaya pembaca nggak cepat bosen, nggak cepat ngantuk. Oke, jika kita meminjam piring dari tetangga, ada 3 kondisi saat mengembalikannya.
Pertama, jika piring itu bersih, maka tetangga akan menerimanya dengan senang hati dan langsung menaruhnya di rak piring. Dan yang kedua, jika piringnya kotor, maka tetangga akan sedikit kecewa dan menaruhnya di bak cucian untuk dicuci. Nah, yang ketiga, jika ia pecah, menurutmu apa yang akan dilakukan tetangga tadi? Pak Tua duduk takjim menatap lamat-lamat pelampung pancing yang terlihat bergerak. Beberapa ikan mungkin sedang bermain dengan umpannya di bawah sana. Dan di belakangnya, kalau aku jadi tetangga tersebut, pasti akan marah kemudian langsung membuang pecahan piring ke bak sampah. Nah, ini mulai untuk tamparan kerasnya. Kita juga sama, Bujang. Ruh dan jasad kita sebenarnya hanyalah pinjaman dari Allah. Jika kita mengembalikannya dalam keadaan suci dan bersih, dalam artian selama kita hidup di dunia kita dengan iman dan amal soleh, maka Allah akan sangat senang dan langsung memasukkan kita ke surga. Tapi, jika kita mengembalikannya dalam keadaan kotor, sering bermaksiat, zalim kepada diri sendiri, maka Allah marah dan memasukkan kita ke neraka untuk dibersihkan terlebih dahulu. Paling parah adalah jika kita mengembalikan ruh dan jasad tersebut dalam keadaan pecah. Ini filosofi piring yang ketiga ya teman-teman. Kemudian tidak beriman kepada Allah, melakukan amalan-amalan syirik, maka Allah tentu akan murka semurka-murkanya dan membuang kita ke neraka selama-lamanya. Pak Tua menghela napas. Di sini ada petikan kecil sedikit. Tuh, aku bacakan. Jadi, dalam kondisi seperti apa kita akan mengembalikan jasad ini kepada Allah? Dalam keadaan sucikah, penuh dosakah, atau dalam keadaan kafir? Nah, teman-teman, menurutku ini merupakan part yang paling mengena. Bagaimana menurut teman-teman yang udah baca buku ini? Aku rekomendasiin untuk teman-teman sering membaca buku dan tentunya memilih buku sesuai dengan yang teman-teman sukai. Karena ada suatu ungkapan dari Mbak Najwa Shihab bahwasannya manusia itu menulis sejak 2000 tahun yang lalu. Pasti ada satu buku yang kita sukai. Nah, kita cukup perlu satu buku untuk jatuh cinta. Cari buku itu dan mari jatuh cinta. Nah, itu merupakan ungkapan dari Mbak Najwa Shihab supaya kita terus mengupgrade kualitas bacaan, kemudian dari segi kualitas dan kuantitas bacaan kita pula. Ini baru satu ya yang aku bacain, belum yang lain-lainnya. Dan yang kedua, ada part yang aku suka juga. Ini menurutku, bagaimana menurut teman-teman? Oke, ini judulnya Mencari pada Selainmu. Ini terdapat pada halaman 137. Aku bacakannya. Ya Rob, bagaimana mungkin aku bersikeras mencari ketenangan pada selainmu? Sedangkan engkaulah sang maha pembolak-balik hati. Sedangkan ketenangan itu adalah makhluk dari makhluk-makhlukmu. Engkau utus ia kepada hamba-hambamu yang soleh. Ya Rob, bagaimana mungkin aku keras kepala mencari kesuksesan pada selainmu? Sedangkan engkaulah sang pemilik kerajaan langit dan bumi. Sedangkan kesuksesan itu adalah makhluk dari makhluk-makhlukmu. Engkau utus itu kepada hamba-hambamu yang bertakwa. Kemudian di belakangnya itu terdapat quotes dari petikan ungkapan-ungkapan tadi. Ya Rob, bagaimana mungkin aku keras kepala mencari kesuksesan pada selainmu, sedangkan engkaulah sang pemilik kerajaan langit dan bumi. Nah, menurutku ini tamparan keras bagi kita ya, teman-teman. Ketika kita merasa disaingi, merasa galau, merasa apa, pasti kita mencari ketenangan itu di luar gitu ya. Artinya orang-orang banyak mencari ketenangan dengan cara yang batil seperti narkoba, kemudian minum minuman keras,